Ya kalau misalnya kalau udah ngerti mungkin waktunya bisa diluangkan untuk menggunakan yang lainnya. Ini bagi teman-teman yang mungkin waktu bahas konsep kesejahteraan kurang aduh, Sel, ada yang Google Sel, silakan. Belum bisa share screen lagi. Teman-teman terlihat share screen-nya? Share screen-nya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Mas. Oke, kita mulai ya. Kita belajar ini terkait ekonomi pasar, permintaan penawaran, dan harga keseimbangan. Sebenarnya ada budget constraint, saya skip aja ya. Di RPS nggak ada. Nah ini sebelum kita, kalau teman-teman ingat waktu kita belajar pertama kali belajar di pertemuan kedua itu saya ngobrol-ngobrol sama teman kan terkait apa sih pasar itu. Dan ini sebenarnya untuk belajar materi teman-teman cukup penasaran dengan dua pertanyaan ini. Sebenarnya itu apa sih faktor yang mendorong seorang membeli barang? Nah, terus apa faktor yang mendorong seseorang menawarkan jasa atau barang? Kemudian bagaimana penawaran dan permintaan mempengaruhi harga dan jumlah barang. Jadi konsep ini itu ada di diri kita sebagai konsumen dan diri kita sebagai orang yang melakukan kegiatan usaha. Nah ini kemudian muncullah definisi pasar. Definisi pasar itu terjadi karena dua pertanyaan tadi itu. Nah, kalau waktu teman-teman 1, 2, 1, 3, 1, 4 presentasi itu kita dapat apa namanya kita mendapat insight dari diskusi teman-teman bahwa definisi pasar itu banyak sebenarnya. Cuman kita kerucutkan jadi sekelompok penjual dan pembeli dari sebuah produk dan barang dan jasa. Kalau menggunakan buku teks yang lama, pasar itu ada di suatu tempat. Nah, untuk definisi pasar yang baru itu tidak ada constraint tempat ya. Sekarang orang bisa melakukan penjualan dan pembelian tanpa dibatasi tempat dan ruang. Jadi untuk definisi pasar saat ini cukup ada interaksi antara penjual dan pembeli atas transaksi suatu barang. Selanjutnya, nah karena kita belajarnya sekarang itu adalah penawaran dan permintaan itu ternyata terkait dengan definisi pasar itu sendiri. Di definisi pasar ada penggalan kata sekelompok penjual itu apa ya namanya? Itu yang nanti akan menentukan bentuk penawaran sebuah produk. Yang selanjutnya pembeli berarti itu menentukan permintaan dari suatu produk. Jadi permintaan dan penawaran sendiri itu sebenarnya tertuang dalam satu definisi pasar. Nah, pasar itu ternyata kalau teman-teman ingat, pasar itu bentuknya tergantung penjualnya. Awalnya itu tergantung berapa penjualnya kan? Penjual. Kalau penjualnya banyak, ya banyak, berarti ini ada kemungkinan pasar kemudian barangnya homogen. Ini recall materi pertemuan 6 ya. Homogen berarti dia pasar persaingan sempurna. Kalau penjualnya banyak tapi barangnya terdiferensiasi berarti dia ada pasar monopolistik.
Kalau penjualnya itu sedikit, berarti nanti kemungkinannya ada 2, cuman satu itu monopoli, lebih dari satu itu, duopoli atau oligopoli. Ini recall aja. Nah, pasar pasar dan penawaran itu teman-teman, pasar dan penawaran itu default-nya adalah pasar kompetitif. Pasar kompetitif. Pasar kompetitif itu adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli yang tidak memiliki dampak mengubah harga. Jadi, kesimpulannya ya harganya tuh hasil dari tawar-menawar deh. Tidak, saya pengen harganya 100, ujug-ujug dia langsung dapat, tidak. Tergantung willingness to pay-nya si pembeli dan tergantung cost atau biaya yang dikeluarkan oleh penjual atas barang itu. Mereka akan saling menimbang ya, saling menimbang. Akhirnya ketemulah di satu titik, harga. Kemudian ada yang lebih spesifik yaitu pasar kompetitif sempurna. Pasar kompetitif sempurna, kita udah diskusi di kelas bahwa hampir mustahil sekarang menemukan pasar kompetitif sempurna. Karena ada satu kriteria yang agak sulit ditemukan saat ini, yaitu barang semua sama persis, barang atau jasa yang dijual sama persis. Masih bisa kita temukan itu, sedikit barang di pasar-pasar tradisional, di mana kita bisa menemukan cabai, apa namanya, sayur mayur yang belum di-packaging, kemudian ada daging yang belum di-packaging, belum diapa-apakan, itu salah satu contoh pasar kompetitif sempurna. Tapi, sekarang makin sulit ditemukan, ya. Jadi bedanya pasar kompetitif itu sama kompetitif sempurna itu di sini nih, ya. Ada barang semua sama persis dan kita tahu kan ya sekarang agak mustahil menemukan barang yang sama persis ya. Kemudian banyak penjual dan banyak pembeli kan sama kompetitif dan kedua pasar ini ya, kedua-duanya itu adalah price taker atau harganya, penjual dan pembeli hanya menerima harga, tidak meng-create harga. Sekarang kita lanjut ke permintaan penawaran dan penentuan harga keseimbangan. Nah ini kita ingin recall lagi, yang kita recall adalah hukum permintaan. Hukum permintaan menyebutkan bahwa jika semua, tetap atau ceteris paribus, permintaan akan turun jika harga naik. Permintaan akan turun jika harga naik. Ini adalah hukum permintaan. Di sini ada ceteris paribus. Mungkin kalau teman-teman nggak, apa namanya, masih belum ngerti ceteris paribus itu apa, jadi di sini ada kurva permintaan. Kurva permintaan itu terdiri dari 2 faktor atau 2 variabel, harga dan jumlah. Kurva ini itu ingin menunjukkan perilaku perilaku dari konsumen. Karena ini kurva permintaan kan konsumen. Perilakunya apa? Perilakunya itu adalah keputusan mereka membeli barang. Saat barangnya harganya naik, mereka akan membeli barang lebih sedikit. Itu default-nya. Default-nya. Untuk hukum permintaan ini, mindset-nya teman-teman adalah barang normal ya. Karena kita tahu ada beberapa barang yang tidak mengikuti hukum ini, seperti barang prestis sama barang, inferior ya, sama barang inferior. Ya. Dan hukum permintaan ini, di mana jika semua permintaan akan turun jika harga naik, itu yang menjelaskan kenapa di jangka pendek kurva demand itu ada berslope negatif. Berslope negatif. Loh, Pak, kenapa jangka pendek? Karena di jangka panjang, kalau teman-teman ingat konsep zero economic profit, kurva demand itu nanti akan berubah menjadi datar. Kurva demand sama dengan price.
berapapun harganya, berapapun permintaan, jumlah yang diminta, harganya tetap. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ya, walaupun nggak ada yang nanya, teman-teman bakal lihat di apa tuh namanya, di materi terkait monopoli, di situ disampaikan bahwa kurva permintaan monopoli dan perbedaan kurva permintaan antara pasar persaingan semurah dan monopoli itu adalah kurva demand-nya. Kalau monopoli apa namanya berslope miring, sedangkan jika pasar persaingan sempurna apa namanya elastis sempurna, datar gitu. Pak, katanya dulu waktu di pertemuan kedua terkait hukum permintaan, kurva permintaan itu kurvanya apa namanya miring. Apa jadi datar? Nah, karena konteksnya ini adalah short run dan long run. Kalau di long run, dengan penjelasan terkait zero economic profit yang penggabungan antara kurva permintaan dan kurva cost, kita tahu bahwa pada akhirnya price itu tetap di satu titik, berapapun kuantiti yang diminta oleh. Selanjutnya, nah tadi kan hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga naik maka akan terjadi perubahan perilaku dari pembeli. Sorry. Oke, terima kasih. Tadi sampai mana tadi? Hukum permintaan menyatakan bahwa perubahan harga itu mempengaruhi perilaku dari konsumen. Saya ulangin ya. Perubahan harga menyebabkan perubahan perilaku dari konsumen. Di mana jika harganya misalnya ini harganya 20.000, dia akan beli sebesar misalnya di sini 9 ya. Tapi kalau harganya naik jadi 30.000, dia akan membeli hanya 5. Nah, pergerakan dari titik A ke titik B ini dikenal dengan movement along the curve. Pergerakan di dalam kurva permintaan. Jadi saat perubahan perilaku itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri, maka yang terjadi adalah perubahan titik pada kurva itu sendiri. Jumlah yang dibeli kurvanya tetap, tapi ada perubahan perilaku di mana yang awalnya beli 9 sekarang belinya jadi 5. Nah, jika perubahannya selain barang itu sendiri, maka yang terjadi adalah kurva permintaan bergeser atau berpindah, shifting. Nah, ini yang kemarin di kelas diskusinya seru ya. Saya tanya, kira-kira apa yang menyebabkan orang merubah perilakunya untuk membeli barang? Diskusinya banyak dan sangat liar ya. Saya suka yang pikiran-pikiran out of the box. Nah, itu jika ada perubahan seperti itu, maka yang berpengaruh adalah pergeseran kurva permintaan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini contohnya perubahan selain P yang meningkatkan jumlah. Jika event atau kejadian itu berdampak positif pada permintaan atau membuat demand-nya naik, permintaannya naik, maka dia akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Ya, ke kanan. Jadi misalnya ya, saat saat dia harganya 20.000, permintaannya misalnya 9. Karena lagi ngetren dengan harga 20.000, permintaan akan bergeser menjadi berapa nih? Misalnya 15, misalnya. Itu karena tren. Jika dijual dengan harga yang sama, maka permintaannya akan bertambah, jumlah yang diminta akan bertambah banyak. Ya, jadi kalau teman-teman membaca soal, mindsetnya adalah
event atau kejadiannya itu harga barang itu sendiri apa enggak. Kalau kejadiannya bukan harga barang itu sendiri, maka terjadilah pergeseran kurva. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman bingung, kurva supply atau kurva demand ya yang bergeser. Ya dilihat lagi soalnya, dilihat lagi eventnya, kejadiannya. Nah, sebaliknya, jika event atau kejadiannya itu berdampak mengurangi permintaan, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Kurvanya akan bergeser ke kiri. Dampaknya apa? Misalnya harga barangnya adalah 20.000, awalnya diminta 9 gara-gara suatu kejadian, bisa jadi karena kemaaf, bisa jadi karena sentimen atas barang itu misalnya. Misalnya lagi sentimen atas barang itu apa sih? Dulu bakso ya, ya. Terus ada isu terkait bakso daging tikus misalnya. Akhirnya permintaan tikus terpengaruh dia. Dengan harga yang sama tidak lagi bisa dijual sebesar 9, tapi menjadi misalnya 5 gitu. Gara-gara isu permintaannya, isu negatif sehingga permintaannya jadi turun. Nah, ini faktor non harga barang itu sendiri itu mempengaruhi permintaan menjadi lebih besar atau menjadi lebih tinggi. Secara visual, perubahannya ditandai atau ditandai, divisualisasi dengan pergeseran kurva demand ke kiri atau ke kanan. Pendapatan, kalau pendapatan orang naik, dia bakal minta barang lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, berarti geser ke kanan. Harga barang lainnya, ini biasanya soalnya itu terkait harga barang substitusi, atau barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang yang ininya sama ya, yang saling menggantikan. Misalnya kalau teman-teman agak susah menggambarkan tuh substitusi, contohnya misalnya Pepsi, Coca-Cola lah yang terkenal ya. Pepsi, Coca-Cola kenal. Habis itu McD, KFC, yang mirip-mirip gitu ya, yang mirip-mirip. Kemudian apa sih namanya? Pena, pensil. Pokoknya yang fungsinya mirip-mirip. Sedangkan barang komplementer itu barang yang digunakan bersama-sama. Contohnya printer, tinta printer. Jadi kalau printernya naik, otomatis permintaan printer turun, maka permintaan tinta ikut turun karena dia satu paket sama printernya. Apalagi yang satu paketnya paling sederhana sih sandal kanan sama kiri gitu ya. Kalau mau pakai contoh yang paling ekstrim ya, walaupun nggak ada kan orang jual sandal kanan doang atau kiri doang ya, sandal kanan sama kiri gitu. Ada kan. Oke, selera. Selera ini terkait tren, misalnya celana pensil lagi ngetren, naik. Ekspektasi di masa depan. Nah, ini biasanya barang-barang yang apa tuh namanya? Barang-barang yang model dulu tuh batu apa tuh? Batu akik gitu ya. Terus dulu pernah juga aglonema. Kemudian yang paling sering sih pasar saham ya. Saham PT apa lagi ngetren nih? Oh, gara-gara ekspektasinya sahamnya atas industri tertentu naik, maka apa namanya, dia akan melakukan permintaan lebih banyak atas saham terkait. Oke, selanjutnya, nah ini contoh-contohnya ya. Misalnya harga barang lain naik, maka kuantiti substitusinya kalau dia barang substitusi, dia akan bergeser ke, ini membingungkan ya. Substitusi barang naik, oke. Kalau permintaan barang lain naik, contohnya
barang lain, contohnya di sini Coca-Cola deh, biar yang paling, apa namanya, yang paling populer Coca-Cola, ini pasar Pepsi. Kalau harga Coca-Cola naik, berarti permintaan demand Coca-Colanya turun. Nah, demand yang turun itu pindah ke pasar, Pepsi. Jadi saat Pepsi awalnya kurvanya di D1, karena permintaannya naik, dia bergeser ke D2. Ini kalau barang substitusi. Eh, Kalau dia barang komplementer gimana? Contohnya Coca-Cola sama apa ya komplementer ya? Tinta aja deh yang kayak tadi yang lebih gampang. Eh, Harga printer, printer naik, harga printer naik. Ini saya menerangkan ini ya. Harga printer naik berarti demand printernya turun. Kalau ini pasar tinta, maka demand tintanya turun, maka dia akan bergeser ke kiri. Ya. Ini menjelaskan makna dari simbol-simbol yang ada di sini. Di substitusi itu kalau barang lain itu naik, maka substitusi substitusi atas barang itu akan naik, maka kurva demand-nya bergeser ke kiri. Ini saya berikan beberapa contoh ya. Lagi ngetren, isu gaji naik, isu gaji naik, barang normal, barang inferior, logikanya sama. Kemudian ini ada beberapa, apa namanya, beberapa contoh-contoh yang teman-teman bisa buat latihan ya. Apa aja contoh-contoh soal yang biasa akan muncul, misalnya nih ya, ini barang substitusi, barang komplementer. Jika harga barang substitusi naik, maka permintaan dari eh, barang terkait akan meningkat sehingga menggeser kurva ke kanan. Harga barang komplementer turun, berarti permintaan atas barang komplementer naik, maka barang komplementernya akan ikut naik sehingga geser ke kanan. Saat pendapatan naik, maka permintaan barang apapun akan ikut naik, geser ke kanan. When income falls, ini untuk barang normal ya. Saat saat income naik, maka demand untuk saat income jatuh atau turun, maka permintaan atas barang inferior akan naik. Barang-barang yang dibeli oleh orang-orang yang berpendapatan lebih rendah. Kemudian saat ini kebalikannya ya, ini kebalikannya. Ini teman-teman bisa, apa namanya, bisa gunakan ini sebagai ilustrasi untuk menentukan pergeseran kurva ke kiri ke kanan. Nah, ini saya lihat di beberapa kuis, beberapa teman-teman masih bingung menentukan pergeseran kurva karena bingung membedakan kapan movement along the curve, kapan bergeser kurva. Jadi kalau kalau teman-teman kalau misalnya mau bingung itu movement along the curve atau pergeseran kurva, teman-teman harus pastikan dulu itu kurvanya kurva apa dulu. Kurva barang A yang berubah price-nya atau harganya, price-nya barang price-nya barang apa dulu gitu. Kalau yang berubah itu adalah price barang A, maka dia cuma movement along the curve dari A ke B. Tapi kalau price-nya barang yang lainnya, price B yang berubah, maka itu adalah pergeseran kurva ke kiri, ke kanan, ke kiri atau ke kanan ya. Nah, pergeseran kurva ke kiri ke kanannya ini teman-teman harus pastikan barang yang berubah itu barang inferior, barang normal, barang substitusi, atau barang komplementer. Karena itu logikanya akan beda antar setiap jenis barang. Kalau misalnya nggak ada keterangannya, ya berarti teman-teman berasumsi itu adalah barang normal. Barang normal. Itu biasanya kemungkinannya kalau ngomong harga, biasanya ditanya adalah harga barang substitusinya, substitusi, komplementer, apalagi ya, barang normal, barang inferior, sama barang mewah.
prestis. Barang prestis itu makin tinggi, makin banyak yang beli ya. Oke, pergeseran kurva demand dulu pelan-pelan. Teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait ini sebelum tambah jauh tambah ini? Ada? Saya Mas. Iya, monggo Mas. Jadi, Itu tadi kan apa ada inferior good, normal good, sama original good itu maksudnya gimana Mas? Yang original good. normal good, bukan original. Oh itu normal good. Oh. Gimana? Sama yang barang mewah itu prinsipnya gimana Mas? Kalau barang mewah itu kan logikanya kan tadi hukum penawaran itu kan harga naik, quantity turun kan. Nah, untuk beberapa barang prestis itu price naik, fee-nya tetap naik. Oh. Oke. Sudah Mas, sudah. Udah, oke ya. Oke. Teman-teman yang lain, monggo sebelum apa namanya dilanjut. Maksudnya ini konsep basic banget soalnya akan mempengaruhi yang lainnya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Oke, tadi mana? Masih kelihatan? Slide-nya kelihatan full? Ntar kayak kemarin lagi. Kelihatan Mas. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kalau di kelas ini biasanya untuk ngerjain anak-anak. Nah, ngerjain teman-teman biasanya sekarang nggak bisa ngerjain saya ya. Lanjut aja lah ya. Sekarang ke penawaran. Penawaran itu kebalikan dari permintaan. Kita balik ke definisinya tadi. Karena di sini ada definisi pasar, yaitu sekelompok penjual dan pembeli. Nah, ini penjual ini adalah yang menentukan penawaran sebuah produk, ya. Penawaran sebuah produk. Nah, ini penawaran adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Produsen atau penjual. Mindsetnya kita harus berubah dulu. Kalau tadi mindsetnya mindsetnya pembeli, sekarang mindsetnya diubah. Oh, sekarang saya penjual. Kemudian jumlah yang ditawarkan adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen di tingkat harga tertentu. Nah, hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik jika harga barang itu atau jasa tersebut naik terus paribus. Ini logikanya sama kayak hukum permintaan, tapi dibalik ya. Kalau hukum permintaan price-nya naik, Q-nya turun, makanya kurvanya itu downward sloping. Sedangkan jika penawaran price-nya naik, Q-nya naik, maka kurvanya disebut upward sloping atau apa namanya miring ke atas. Nah, ini contohnya ya. Saat harganya 3, nah harganya $3, maka perusahaan-perusahaan pasar atau produsen akan menawarkan 10. Tapi kalau misalnya harganya naik jadi $6, maka yang ditawarkan akan menjadi berapa nih? 20 lah ya misalnya. Ini hukum persamaan. Jadi kurva penawaran itu adalah menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan harga yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Nah, ini faktor yang mempengaruhinya sama. Kita udah diskusi di kelas banyak. Kenapa kita mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya? Karena tadi jika yang mempengaruhinya itu harga barang itu sendiri, ya, oke. Jika yang mempengaruhi itu harga barangnya itu sendiri ya, maka tidak terjadi pergeseran kurva. Hanya pergerakan titik di dalam kurva atau movement. Tapi jika faktor lain yang mempengaruhi, maka yang terjadi adalah pergeseran kurva. Nah, pergeseran kurva penawaran ini mayoritas dipengaruhi oleh inputnya. Harga faktor produksi, ekspektasi harga barang lain, teknologi, jumlah penjual. Mungkin teman-teman bingung ya, ini kok mirip-mirip Pak sama Mas ya, sama yang
sama yang penawaran ya. Memang begitu. Interaksi seseorang itu memutuskan sesuatu dari sisi produsen atau konsumen itu memang ada beberapa yang disebabkan oleh hal yang sama faktor-faktornya. Tapi yang paling dominan biasanya faktor yang mempengaruhi inputnya, harga faktor produksi. Ya. Dan selanjutnya, ini contoh-contoh harga barang lain yang mempengaruhi penawaran. Harga barang lain yang terkait misalnya raw material atau bahan baku ya. Misalnya barang substitusi adalah alternatif barang yang bisa diproses dengan raw material yang sama sehingga apabila harga barang satu naik penawaran barang dua akan turun. Nah, ini contohnya eh, harga ini alur pikirnya seperti ini teman-teman ya. Saat suatu harga barang itu naik, barang pertama, orang akan dari sudut pandang produsen kan ini ya, produsen. Orang akan memproduksi lebih banyak barang satu. Penawaran barang satu atau supply-nya akan naik. Dampaknya apa? Barang substitusinya atau barang duanya akan turun. Logikanya sama kayak di kurva penawaran. Substitusi itu kenaikan atau penurunannya bertolak belakang. Kalau komplementer arahnya sama. Ini contoh barang komplement. Nah, ini tadi udah saya terangkan, jika yang berubah itu harga barang itu sendiri, yang terjadi adalah movement along the curve ya. Tapi jika yang berubah adalah faktor lain, maka dia shift in the curve atau pergeseran kurva. Ya, nih. Ke kanan itu karena menunjukkan bahwa suplainya bertambah, ke kiri menunjukkan suplainya berkurang. Nah, ini contoh apa namanya beberapa beberapa apa sih namanya beberapa contoh-contoh yang ada di buku, tapi bukunya bukan bukunya MenQ ya, tapi masih bisa kita gunakan. Saat harga input turun, otomatis akan berproduksi lebih banyak, maka kurva supply bergeser ke kanan. Saat harga barang substitusi turun, berarti waktunya kita sorry. Saat harga dari substitusi produksi turun, maka supply atas barang terkait akan naik sehingga dia bergeser ke kanan. Saat harga barang komplement naik, maka dia ikut berproduksi makin banyak, maka kurva supply bergeser ke kanan. Ini teman-teman bisa pelajari ini ya, logika-logikanya. Jadi kalau saya lihat sebagian besar sih udah aman lah ya. Bisa membedakan kapan kurva itu cuma mau along the curve dan kapan dia shifting. Nah, ini konsep movement along the curve sama shifting ini teman-teman harus mantap karena akan kebawa di konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan ya. Bagian ini nggak usah teman-teman. Nah, ini nggak usah. Nah, ini titik keseimbangan itu terjadi saat kurva demand dan kurva supply berpotongan. Nah, di saat dia berpotongan dia akan memiliki harga keseimbangan ya, ini P bintang biasanya dan kuantiti keseimbangan Q bintang. Ini kebetulan persamaannya persamaan linear ya, dan kurva demand supply itu persamaannya tidak selalu linear, bisa tidak linear, tergantung tergantung produknya. Nah, jika melihat keadaan seperti ini, proses keseimbangan itu kan terjadi saat kurva demand dan kurva supply berpotongan ya. Tapi apakah harga itu selalu di situ? Iya, di jangka panjang.
Tapi di jangka pendek harganya itu bisa naik turun, bisa di atas harga keseimbangan, bisa di bawah. Dan perubahan harga ini bisa terjadi secara alamiah atau bisa karena intervensi pemerintah. Nah, intervensi pemerintah terjadi jika ada sesuatu kegagalan pasar terjadi biasanya. Biasanya ya, biasanya. Tapi kadang-kadang pemerintah juga membuat kebijakan yang menyebabkan ketidakefisienan. Nah, saat eh, saat saat harganya itu di atas titik keseimbangan, ya, di atas titik keseimbangan, saat harga di atas titik keseimbangan misalnya harganya 4, maka permintaan akan turun. Permintaan akan turun. Dari 15 sebesaran ya, dari 15 ke 10 permintaan akan turun. Tapi suplainya akan meningkat. Ini 20. Ini Q1, Q -1 ini Q. Nah, di sini dampaknya apa? Ada kelebihan supply sebesar QD1 sampai QS1 besar ini. Ini disebut apa namanya excess supply, excess atau surplus. Ada buku yang menyebutkan sebagai surplus, ada yang sebagai supply. Nah, dalam keadaan ini terdapat barang yang ingin dijual tapi tidak bisa terjual. Sedangkan kebalikannya, misalnya harganya turun di harga keseimbangan, maka di titik supply yang diberikan hanya sebesar ini misalnya titik A ya, titik A dan demand ala titik B, maka terjadi kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan terjadi jika harga berada di bawah harga keseimbangan. Kelebihan permintaan terjadi saat harga di atas harga keseimbangan. Jadi konsep slide ini hanya itu saja teman-teman ya. Saat harganya itu di atas harga keseimbangan, maka terjadi kelebihan supply. Saat harganya di bawah harga keseimbangan, maka terjadilah kelebihan permintaan. Nah, surplus apa namanya? Surplus dan surplus akan terselesaikan dengan mekanisme pasar. Nah, ini menurut Adam Smith ya, menurut Adam Smith, kejadian seperti ini tuh hanya terjadi sekejap. Tapi secara alamiah dia akan mengoreksi dirinya sendiri sehingga balik lagi ke harga keseimbangan. Nah, ini kalau di kelas saya sampaikan contohnya adalah misalnya kita ke pasar. Ada ayam satu ekor ayam harganya itu sekitar 30.000 lah ya, 30.000. Jika misalnya ada yang jual harganya 35 ya, orang tentu akan lihat toko yang lainnya dulu. Maka yang 35 nggak laku. Terus misalnya ada yang jual harga 25, dia akan rugi. Kalau dia bertahan tetap jual 25, dia akan exit dari pasar. Maka secara tidak sadar harga di pasar itu akan bergeser ke 30.000. Ini digambarkan seperti ini. Ada dorongan yang yang tidak terlihat sehingga harga itu balik ke titik asalnya. Ini analogi yang dibuat oleh Adam Smith. Kayak walaupun nanti harganya itu kacau, tapi nanti dia bakal balik ke titik itu sendiri. Ini contoh yang analogi yang disampaikan oleh Adam Smith. Ini tadi surplus sudah saya jelaskan ya. Suatu saat surplus, tapi ya pada akhirnya harga akan turun ke titik keseimbangan karena jika dia tetap mempertahankan surplusnya, ya rugi, barangnya nggak laku. Maka dia menurunkan harga. Makanya teman-teman mungkin kalau yang hobi belanja barangnya Nike sama Adidas itu kan kadang-kadang di awal tahun berikutnya itu kita akan dapat diskon yang besar-besaran ya. Nah, itu karena mereka mereka
berusaha ngabisin stoknya ya, ngabisin stoknya karena sebenarnya harganya mereka tuh overprice ya gara-gara mereknya ya. Oke, ini kalau Sorge tadi udah saya jelaskan juga. Oke, sekarang kita kombinasikan pengetahuan tentang titik keseimbangan dengan pergeseran kurva. Di sini diberikan contoh bahwa titik keseimbangan itu bisa berubah bergantung dengan keadaan kurva demand dan kurva supply. Ya, equilibrium bisa berbeda karena 3 hal. Yang pertama karena shifting kurva permintaan, kurva demand. Yang kedua, shifting kurva penawaran. Yang ketiga, shifting kedua-duanya sekaligus. Nah, contoh pertama ini menunjukkan bahwa shifting terjadi di permintaan. Misalnya gara-gara kenaikan gaji atau kenaikan pendapatan, permintaan jadi naik, maka geser ke kanan. Dampaknya apa? Price jadi naik ya, dan quantity jadi bertambah yang ditawarkan. Ya enggak? Wah, sekarang orang pendapatannya tinggi nih. Akhirnya banyak yang menawarkan barang itu. Kalau nggak cukup di pasar, maka akan ada perusahaan lain yang masuk untuk menyuplai permintaan dari orang-orang yang pendapatannya bertambah tersebut. Nah, ini contoh jika yang bergeser kurva supply-nya ya. Kalau kurva supply-nya yang bergeser, dampaknya adalah harganya turun, tapi quantity naik. Kalau yang bergeser dua-duanya ya teman-teman harus ngecek satu-satu ya. Desa. Yang dilihat adalah kurva yang terakhir. Di sini kebetulan pergeseran kurvanya menyebabkan price lebih tinggi, price-nya naik dan kuantitinya naik juga. Bisa nggak price-nya turun? Ya bisa, tergantung pergeseran kurva-kurva ini. Nah ini semacam resume atau rangkuman dampak-dampak dari pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah ini misalnya kurva permintaannya naik, penawaran tetap, maka harga naik, kuantitas naik. Harga naik, kuantitas naik ya. Kita buktikan ya. Ini permintaan. Ini penawaran. Ya. Oke. Permintaan naik, permintaan demand naik ya, demand naik, geser berarti demand-nya. Demand-nya geser. Nah, ini teman-teman dapat gambaran bahwa saat demand-nya geser, maka P-nya naik, kemudian Q-nya naik. Terus kita coba yang mana nih? Yang ketiga ya. Permintaan tetap, penawaran naik. Penawaran naik. Berarti kalau penawaran naik, geser ke kiri. Supply 1, supply 2. Dari sini ke sini. Price turun, quantity naik ya. Price turun, quantity naik. Dan ini teman-teman nanti coba satu-satu ya. Terus nggak ada yang nanya nih, ini kenapa tanda tanya ini hasilnya? Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa ini tanda tanya hasilnya? Ya, siapa yang mau nyoba? Karena tergantung kondisi pasar ya Mas ya? Tergantung seberapa besar gesernya. Tergantung seberapa besar gesernya. Ya, kita coba ya. Nah, Baik Mas. misalnya yang tanda tanya permintaan naik. Permintaan segini deh. Terus ini D1, D2. Supply-nya naik. Naiknya segini supply-nya. Supply 1, supply 2. Yang D1 ini. Ini 1, B1, B1. Terus jadinya P2,
2. Ini mana sih tadi? Naik-naik ya, ini ya. Kuantitas naik. Oke. Price-nya turun. Nah, sekarang misalnya tuh kurva supply-nya itu cuman bergesernya sampai sini. Cuman sampai sini. Lihat. P3. Bisa naik ternyata. Jadi hasilnya nggak konsisten. Tergantung seberapa besar pergeseran kurva demand atau kurva supply-nya. Ya, makanya ini tanda tanya. Ini tanda tanya, ini tanda tanya, ini tanda tanya, ya, teman-teman ya. Jadi tergantung apa namanya? Tergantung pergeseran kurva supply atau kurva demand-nya. Nah, nanti kalau teman-teman nggak percaya, silakan coba sendiri ya. Silakan teman-teman coba sendiri. Kalau tidak konsisten berarti tidak bisa. Tapi kalau yang naik, permintaan naik dan penawaran tetap, dia otomatis harga naik. Pasti berapapun pergeserannya pasti harga naik, pasti kuantitas naik. Sedangkan yang kasus yang nomor berapa sih ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ini tergantung pergeseran kurvanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Monggo. Ada? Oke, saya lanjut. Perubahan harga dan atau faktor-faktor lain yang mengakibatkan perubahan quantity demand maupun perubahan harga dan atau faktor lain akan mengakibatkan perubahan jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Pertanyaannya adalah seberapa besar jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan akibat perubahan itu. Itu sangat tergantung elastisitas. Elastisitas. Elastisitas adalah ukuran perubahan berapa yang diminta dan berapa yang ditawarkan sebagai respon perubahan faktor yang dipengaruhi. Nah, ini tadi kita masuk ke elastisitas ya. Yang pertama adalah elastisitas permintaan. Ini sebenarnya kalau teman-teman belajar di ekonomi mikro nanti semester 2, elastisitas permintaan itu nanti ada jenis-jenis elastisitas ini ada price elasticity of demand, elastisitas permintaan, ada income elasticity of demand dan cross price elasticity. Jadi teman-teman yang ini disimpan dulu untuk semester 2, kita fokus ke price elasticity. Rumus defaultnya elastisitas itu adalah persentase dari perubahan jumlah yang diminta dibagi elastisitas jumlah price. Nah, cuman teman-teman kemarin kan sudah tahu ya. Misalnya ini ada data price key, ini demand, ini ada titik A, titik B, ini ada price A, QA, ini ada price B, ada QB. Kapan perhitungannya itu bisa dari A ke B dan bisa B ke A yang hasilnya berbeda. Yang hasilnya berbeda. Loh, Mas nanti kalau ngerjain soal bagaimana? Ya defaultnya A ke B sih defaultnya ya. A ke B ya. Tapi saat teman-teman ngerjakan B ke A itu nggak salah juga gitu. Nggak salah juga. Loh, terus yang benar yang mana Mas ya? Nggak, ya semuanya benar. Ini juga menjadi perdebatan gitu. Menjadi perdebatan bagi para ekonom. Makanya diperkenalkan diperkenalkan mana sih? Diperkenalkan konsep arc elasticity atau elastisitas nilai tengah, di mana nanti pembaginya itu adalah rata-rata dari price. Rata-rata dari price dan atau rata-rata dari kuantitinya ya. Ya. Jadi kalau yang tadi itu langsung dipakai selisih price-nya, kalau yang ini dicari rata-ratanya. Itu adalah arc elasticity atau elastisitas nilai tengah. Namun sebenarnya kalau di PIE itu teman-teman yang perlu teman-teman mantapkan itu adalah ini. Mana?
Elastisitas sempurna itu yang gimana itu? Yang ini inelastis atau less elastis. Di mana perubahan harga yang besar itu tidak terlalu memengaruhi permintaan, sedikit pengaruhnya. Ada nggak? Kalau yang ini malah parah, apa namanya, ekstrem ini. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Ada nggak barang yang seperti itu? Hampir mustahil ada sih. Hampir mustahil ada. Cuman dalam tataran konsep, apa namanya, dalam tataran konsep itu memungkinkan. Kalau yang ini unit elastis, perubahannya itu sama. 1:1 lah ya. Elastisitasnya 1. Yang ini elastis, more elastis ya, more elastis. Yang ini perfect elastis. Nah, ini di jangka long run, kurva permintaan itu seperti ini, teman-teman. Berapapun harganya, berapapun kuantiti yang diminta, harganya tetap di situ. Ini konsep zero economic profit tadi ya, hubungannya sama zero economic profit ya, teman-teman. Kan? Pada akhirnya dia akan balik lagi ke Oke. Ini beberapa komponen faktor yang mempengaruhi harga elastisitas harga permintaan. Barang substitusinya banyak, kalau barang substitusinya banyak, dia makin elastis, more elastis, ya. Kenapa? Perubahan harga sedikit ya dia tinggal pindah aja ke tempat lain. Kan seperti yang saya sampaikan di kelas ya. Bahasa sederhananya elastisitas itu makin elastis, makin mudah orang berubah pikiran. Gara-gara dia barangnya elastis, berubah harga dikit aja, dia akan berpindah ke barang substitusi lainnya. Makin banyak barang substitusi, makin elastis. Makin mudah orang berpindah tempat. Kemudian sifat barangnya. Semakin barangnya itu semakin menjauhi kebutuhan pokok, maka biasanya dia makin elastis. Kalau dulu itu laptop itu barang luxury, sekarang sudah bergeser menjadi barang yang lebih less elastis gitu, karena semua orang butuh. Gara-gara pandemi, HP jadi barang kebutuhan pokok karena hampir semua aktivitas belajar, aktivitas manusia interaksinya berubah dari fisik menjadi daring. Terus cakupan definisi pasarnya nih ya, semakin sempit definisi pasar, semakin elastis. Semakin sempit definisi pasar. Nah ini kayak yang didiskusikan di kelas 1-2 kemarin ya, pas membahas terkait oligopoli sama monopoli. Teman-teman menyampaikan bahwa PT Kereta Api adalah monopoli. Itu kemudian kalau dalam sudut pandang dalam lingkup yang lebih sempit, kereta api itu adalah salah satu dari angkutan umum. Jadi dia nggak monopoli, oligopoli. Nah, ini tergantung definisi pasar itu sendiri ya. Semakin kalau dia definisi pasarnya sempit, maka dia semakin elastis. Sempit itu kriterianya makin luas ya. Jadi kontradiksi ya kalimat ini. Sempit itu maksudnya semakin sempit definisi pasar itu pasarnya itu tidak terlalu, semakin sempit itu semakin sederhana maksud saya. Semakin sederhana. Pasar donat, sederhana kan, cuma donat kan. Pasar makanan ringan, pasar junk food. Junk food bukan cuma ayam goreng doang, macam-macam ya. Itu definisinya makin sederhana maksudnya. Itu semakin elastis karena barang substitusinya makin banyak. Kemudian jangka waktu. Ini kayak konsep ini ya, kayak konsep fixed cost sama variable cost ya. Semakin kalau jangka pendek ada fixed cost, kalau jangka panjang semua variabel. Nah itu sama dengan konsep elastisitas. Jangka pendek orang mungkin tidak berubah pikiran kalau misalnya ada kenaikan barang kebutuhan pokok, tapi dalam jangka panjang orang nggak bakal bisa digituin terus gitu. Mereka akan mencari
barang penggantinya. Kemudian proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang. Semakin kecil proporsinya semakin inelastis. Maksudnya gimana? Kalau kita pendapatannya 10 juta per bulan, ya, 10 juta per bulan, kita hobi makan apa misalnya? Mie gemes, mie apa tuh kayak yang katanya kalian lagi ngetren itu? Mie apalah ya, mie gacoan lah gitu ya. Harganya 20.000, gaji kita 10 juta. Naik jadi harga 50.000, itu biasanya kita tetap beli aja, tetap beli, tidak terpengaruh. Tapi kalau gaji kita cuma 1.200.000 per bulan, harga mie dari 20.000 berubah menjadi 25.000 aja, kita akan mikir-mikir untuk beli itu. Makin elastis berarti. Ya, perubahan harga membuat dia cepat berubah pikiran ya, tidak menjadi beli barang itu. Ya. Jadi antara teman-teman sekelas juga itu melihat elastisitas barang itu akan beda-beda gitu. Saat seorang teman itu bilang itu barang itu murah dan yang lainnya bilang itu mahal, itu udah menunjukkan tingkat elastisitas sudut pandang elastisitas teman-teman terhadap pendapatannya teman-teman. Bisa mencerminkan pendapatannya teman-teman lah intinya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol nih, ya itu mobil sekarang murah banget ya, padahal mobil harganya 500 juta ya. Berarti kita tahu bahwa pendapatannya tinggi sehingga beli mobil harga 500 juta itu inelastis bagi dia ya. Sudut pandang dia gitu ya. Oke. Ya ini ada 1 2 3 4 5 ya. Contoh saja nih sebenarnya banyak lagi faktor yang lain. Nah, seperti faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran itu sendiri. Konsep ini sama dengan konsep elasticity of supply ya, tinggal dibalik aja. Terus ini dalam satu kurva ternyata itu elastisitasnya itu beda-beda teman-teman ya. Ternyata dalam satu kurva itu macam-macam. Jadi kalau kita menghitung elastisitas yang pakai angka tadi itu sebenarnya cuma menggambarkan elastisitas di titik itu saja. Loh, lalu mana yang benar? Ya, benar konsepnya. Nah, yang paling aman memang menggunakan konsep arc elasticity. Ini ada semacam contoh soal ya, cuman ini kayaknya agak susah. Nanti saya bagikan aja ke teman-teman ya. Soal ini tadi udah, bedanya tadi menggunakan nilai tengah saja. Oke, selanjutnya elastisitas dan pendapatan. Ketika permintaan inelastis, kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan total revenue. Ini dari sudut pandang pendapatan ya, dari sudut pandang produsen. Ketika permintaan elastis, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan total revenue dan sebaliknya. Jadi teman-teman, revenue dari produsen itu sangat bergantung elastisitas dari permintaan konsumen. Di sini makin inelastis atau less elastis permintaan atas barang tertentu, itu akan meningkatkan kenaikan total revenue. Nah, ini digambarkan dengan gambar yang di sini teman-teman ya. Lihat ya. Yang ini less elastis. Yang ini more elastis. Nah, ini ketahuan bahwa ada perbedaan permintaan, ada perbedaan dari total revenue. Ini kayaknya nggak usah. Yang elastisitas supply sama konsepnya teman-teman ya. Cuman nanti ada midpoint atau arc method di mana pembaginya adalah rata-rata dari. Nah, ini konsep yang penting sebenarnya teman-teman ini, yang ini less elastis, yang ini more elastis.
Permisi Mas, maaf Ya, boleh ya. diulangi yang rumus tadi nggak Mas? Rumus Rumus. elastis sama Yang ini ya? Ini ya? Ini? Yang ini Mas? Iya Mas. Oh, Iya Mas. bentar ya. Mas, Bu, ambilin air dong, Bu. Default rumusnya kan ini Mas ya? Default rumusnya kan persentase delta Q delta S. Nah, persentase delta Q itu kan dicari dari misalnya ada nilai berapa nih? Misalnya harganya 10, barangnya 100. Ini 20 apa nih? 200 lah ya biar gampang. Delta QS, delta Q berarti kita nyari mana nih? 200 dikurangi 100 dibagi 100 dibagi 20 dikurangi bagi 10 dan 200 kurangi 100 1 20 per 1 sama elastisitasnya 1. Contohnya kayaknya nggak cocok ya. Harus ada perbedaan dikit. 300 deh. 300. Berarti 300 dikurangi nih 2 1. Tapi kan bisa dihitung begini juga teman-teman ya. 100 dikurangi 300 dibagi 300 per dikurangi 20 10. Dan di sini berapa nih? Min 200 per 200 dibagi min 2 per negatifnya coret, berarti min 100 per 300 dikali 10. Min 10 nih ya. Sorry, 10. Kan ya 10 kurangi 20 min 10. Berarti cuma nyoret ininya doang, coret minusnya doang. Jadi 2/3. Lihat kan hasilnya beda nih ya teman-teman ya. Itu dua-duanya benar Mas. Dua-duanya benar. Nah, untuk menengahi perdebatan itu, ekonomi itu menyampaikan bahwa pembaginya ini adalah rata-rata dari dua angka ini. Kalau ini kan pembaginya adalah salah satu angka ya, salah satu angka dari yang salah satu angka dari komponen price sama komponen Q-nya. Sehingga yang apa namanya ya, yang disarankan sama yang dimaksud dengan midpoint ini 300 min 100. Nah, ininya rata-rata 300 plus 100 dibagi 2. Jadi di sininya angkanya adalah 150. Kalau yang ini adalah 15. Nah, nanti hitung sendiri ya. Itu nanti hasilnya bakal apa namanya? Bakal sama walaupun dibolak-balik ininya. Bolak-balik. Gitu, Mas. Mau rumus yang mana yang mau diterangkan, Mas? Mas, 300 plus 100 per 2 kan 200. 300 yang mana sih yang ini ya? 300 Iya, yang kurangi 150. 100. Ini kan 2 kan ini? Ini 2 kan? Oh, enggak, 300 plus 100 per 2 tadi. 300
Yang itu 150. Oh, 300. Oh iya, sorry, 200 ya jadinya ya. Iya, Mas. Oke, 200, sorry, 200. Berarti kalau yang ini 20 plus 15 ya, ini benar ya? Yang ini benar kan, 15? Iya, Mas, benar. Heeh. Ya itu. Ini harus pakai latihan soal sih ya, kayaknya. Latihan soalnya tuh latihan soal yang tender kemarin, Mas. Itu udah saya kasih Excel tuh. Ada ngitung nilai tengah sama nilai bukan tengah. Nanti coba di apa namanya dilihat Excelnya ya. Udah dapat nggak Excelnya dari PIC? Udah, Mas, udah. Oke. Nah, sebenarnya sih kemarin saya ngomong ke Dosko ya. Harusnya teman-teman belajarnya tuh yang penting ini sih, yang penting apa namanya konsep less sama more elastis aja sih. Cuman kita nggak tahu ya. Teman-teman kan orang-orang matematika ya banyak kan ya. Oke, sampai sini saya pengen buat simulasi terkait ini ada price floor ntar dulu ya. Terkait kalau misalnya teman-teman konsep ininya belum saya masukin ternyata. Konsep kesejahteraannya. Dulu benar ya. Kesejahteraannya belum. Oke, saya Halo. Halo. Konsep kesejahteraannya saya slide-nya lupa. Saya manual aja ya, terangkan manual aja ya. Pentingnya pentingnya mengetahui konsep elastisitas, terus titik keseimbangan itu sebenarnya untuk mengukur apa teman-teman mengukur kesejahteraan. Salah satu tools ekonomi untuk kesejahteraan itu adalah melihat konsumen surplus sama produksi. Jadi saya ambil kurva yang udah ada aja kali ya biar rapi. Nih kemarin ada beberapa teman masih bingung. Kita review sebentar ya. Itunya enggak. Nah, saat ada kurva demand dan ada kurva supply, itu kita menemukan yang namanya harga keseimbangan sama kuantiti keseimbangan atau P bintang. Nah, saat harga itu tercipta pada titik keseimbangan, itu ada tingkat kesejahteraan yang diterima oleh penjual atau pembeli. Dikenal dengan konsep konsumen surplus. Yang kuning.
kemudian yang dinikmati oleh apa namanya, itu adalah produsen surplus. Jadi kalau di bukunya tuh adalah bidang di bawah demand, kurva permintaan. Permintaannya kan ini nih ya, permintaan di atas price-nya kan ini nih. Itu akan membentuk bidang, kita namain A, B, C, D. Nah, bintang A di bidang A, B, C ini adalah konsumen surplus. Konsumen, sedangkan bidang B, C, D ini adalah produsen surplus. Oke, jadi harus tahu harganya di mana. Nah, ini pun tergantung dari jika elastisitas supply dan elastisitas demand-nya sama dengan satu ya, mereka akan mendapatkan produsen surplus dan konsumen surplus yang sama. Tapi bagaimana jika elastisitas demand sama supply-nya berbeda? Kita ambil contoh, misalnya ternyata permintaan barangnya itu adalah barang mewah sehingga permintaannya itu permintaannya itu more elastis. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Demand ya, demand 2 ya. Demand 2 itu karena barangnya elastis. Di tingkat harga yang sama dan kuantiti yang sama. Nah, teman-teman lihat ya, saat barangnya itu less elastis, kurva permintaannya itu more elastis, maka konsumen surplusnya itu mengkeret apa istilahnya, menjadi lebih kecil. Lebih kecil. Tapi produsen surplusnya tetap. Karena apa? Kurva supply-nya tidak berubah. Lalu bagaimana kalau misalnya kurva demand-nya menjadi less elastis atau menjadi lebih menjadi inelastis atau less elastis? Nah, kita buat seperti ini. Maka konsumen surplusnya akan bertambah lebih banyak. Ke atas sana segitiganya. Kenapa konsumen surplusnya itu menjadi lebih besar? Teman-teman masih ingat konsep WTP kan? Konsumen surplus itu kan bahasa sederhananya adalah willingness to pay dikurangi harga. Nah, selisihnya itu adalah konsumen surplus. Nah, saat suatu barang itu dijual di harga yang sama tapi barangnya itu menjadi inelastis atau less elastis, maka willingness to pay-nya dia menjadi lebih tinggi gitu kan. Yang awalnya misalnya di sini 15, dia naik menjadi 30 misalnya. Nah, hal ini di dunia nyata terjadi di saat ada kesulitan masker, teman-teman. Saat COVID, masker hilang dari pasaran, suplainya harganya naik, tapi saat tahun kedua kan masker mulai banyak tuh dan harganya sudah mulai kembali ke normal. Tapi willingness to pay orang masih belum turun. Nah, disitulah terjadi di mana konsumen surplusnya menjadi lebih besar. Bagaimana dengan perubahan elastisitas supply? Jika yang berubah adalah kurva supply, elastisitasnya itu hanya mempengaruhi ini supply misalnya ya, hanya mempengaruhi produsen, konsumen surplusnya tetap. Ya, ini konteksnya jika misalnya teman-teman ditanya apa yang terjadi jika elastisitas demand berubah ya,
tapi price dan quantity keseimbangannya tetap. Oke, selanjutnya adalah terkait kebijakan pemerintah ya. Nah, di chapter kesejahteraan itu disampaikan bahwa ada kejadian yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Bentar. Ini bukunya nih. Pasar. Sebenarnya tidak cuman price ceiling dan ini ya. Price ceiling sama price ceiling sama price flooring ya. Di situ sebenarnya ada pajak. Cuman pajak akan kita pelajari pertemuan 7. Kebijakan pemerintah jika ingin melindungi produsen, maka mereka menerapkan kebijakan harga terendah ya, price flooring ke produsen. Kalau ingin melindungi konsumen, maka mereka menggunakan kebijakan price ceiling atau harga eceran tertinggi. Bagaimana dampaknya dengan keseimbangan? Nah, ini misalnya ada kejadian di mana terjadi gagal panen sehingga harga gabah jadi naik. Pemerintah tidak ingin masyarakat kecil untuk kesulitan membeli beras. Kemudian ditentukanlah harga karena konsumen ya, ditentukanlah harga eceran tertinggi. Nah, penetapan harga eceran tertinggi ini itu teman-teman, itu kemungkinannya bisa di beberapa titik. Misalnya di titik A atau sama dengan harga pasar B atau di bawah harga pasar C. Nah, ini dampaknya beda-beda. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dia ingin melindungi harga konsumen, berarti dia menentukan harga eceran tertinggi. Jika ternyata harga pasarnya itu sudah di bawah, misalnya kita fokus ke huruf A dulu. Ternyata harga pasarnya sudah di bawah harga pasarnya sudah di bawah harga eceran tertinggi. Apakah kebijakan pemerintah ini perlu ditindaklanjuti? Tidak. Karena apa? Harganya sudah di bawah harga keseimbangan. Di sini masih tidak ditemukan adanya over supply atau excess demand atau excess supply gitu maksud saya. Jadi kebijakan ini kebijakan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena harga eceran tertingginya harga pasarnya masih di bawah. Yang jadi masalah adalah saat harga eceran tertingginya itu adalah di bawah harga pasar, yaitu misalnya di C. Saat di C, permintaan akan meningkat menjadi Q2. Sedangkan orang yang nyuplai nggak mau sebanyak itu karena harganya cuma di C. Q3 misalnya. Maka di sini terjadi yang namanya excess demand atau kelebihan permintaan. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Dia harus bertanggung jawab karena menentukan kebijakan yang menyebabkan kelebihan permintaan. Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan masalahnya? Dengan cara impor. Berapa banyak yang
mereka harus impor sebanyak excess demand-nya atau sebanyak Q3 sampai Q2. Nah, bagaimana dengan harga impornya? Nah, untuk harga impor ya kita nggak tahu ya, karena ini udah terkait harga pasar di luar regional Indonesia. Jadi saat misalnya ditanya berapa nilai impornya, ya defaultnya sebenarnya kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk mengisi ya paling nggak harganya sama dengan harga pasar. Berarti dia harus ngimpor sebesar Q2 sampai Q3 sampai dengan Q3 dikali dengan price-nya. Price-nya sebesar B ya. Atau price B itu jika ditentukan harga tertinggi. Sekarang konteksnya jika misalnya yang ingin dilindungi adalah produsen. Nah, kalau ingin dilindungi produsen itu berarti penerapan price flooring. Jangan sampai harganya di bawah harga pasar. Nah, ini kemungkinannya juga ada A, B, dan C. Jika dia harganya itu sudah di C, kalau harganya di B, nggak ada masalah ya. Harganya di C, price flooring ya. Masalah nggak bagi produsen teman-teman? Kalau harganya di C ditentukannya. Nggak masalah kalau bagi produsen nggak ngaruh karena harganya sudah di harga pasar. Ya nggak? Loh, kenapa saya harus pakai harga C? Orang pasar mau membeli di harga B kok. Yang jadi masalah tuh jika harga kebijakannya itu di atas harga pasar, yaitu di A. Di sini bakal terjadi keadaan di mana terjadi excess supply. Nah, di sini jika terjadi excess supply karena penentuan harga harga flooring, maka pemerintah harus membeli kelebihan supply. Sebesar apa? Sebesar sebesar A dikalikan dengan harga yang telah ditentukan pemerintah ini. Nah, itu konsep sederhananya seperti itu sih teman-teman. Nah, ya. Ini apakah ini ideal apa enggak? Sebenarnya kalau menurut konsep pasar persaingan sebenarnya nggak ideal ya. Cuman pemerintah punya kepentingan untuk untuk adil ya. Untuk adil untuk masyarakat atau untuk adil buat produsen itu sangat debatable ya. Tapi biasanya jika kepentingannya itu untuk kebutuhan pokok, biasanya pemerintah akan menggunakan skema ini. Harga eceran tertinggi. Ini contohnya yang masih berlaku sekarang itu gula, minyak goreng ya, dan seterusnya. Pernahkah pemerintah menentukan harga yang membantu produsen? Pernah. Biasanya terkait petani karena kebetulan Indonesia kan jumlah petaninya banyak ya. Ya. Jadi pernah diterapkan konsep ini. Petani itu kan golongan orang kecil ya yang perlu dilindungi, maka di-create-lah kebijakan. Bisa nggak kebijakan ini berlaku dua-duanya? Saya belum pernah. Secara teori bisa saja sih ya. Saja. Cuman ya efeknya itu lucu aja ya. Ada yang impornya, ada belinya gitu. Belum pernah kejadian sih saat ini. Oke, itu untuk konsep pajak kita ketemu di pertemuan 7 ya teman-teman ya. Konsep pajak sama. Nanti ada kesejahteraan seperti ini, nanti ada pajaknya itu bisa pajak konsumsi misalnya pajak konsumsi, nanti terciptalah DWL ya, ini DWL, ini yang ini adalah penerimaan pajak, konsumen surplusnya jadi cuma sebesar segitiga kecil ini, produsen sebesar ini,
Lalu kenapa tetap dilakukan pemerintah? Karena masalah distribusi pendapatan ya. Yang merah sama hitam ini akan didistribusikan ke produsen dan konsumen juga dalam bentuk pelayanan publik. Nah, mungkin itu teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan terkait konsep kesejahteraan, monggo. Mas izin memastikan Mas, jadi untuk floor price itu untuk melindungi produsen. Produsen, iya. Kalau Nah, selling price itu untuk melindungi konsumen. betul. Nah, kalau floor price itu kalau misalkan harganya di bawah harga keseimbangan itu nggak jadi masalah ya Mas ya? Apa gimana tadi Mas? Ada kesalahan nggak Mas? Kalau flooring itu kan supaya harganya nggak jatuh di bawah, nggak murah banget tau Mas ya. Kalau harganya udah di atas batas floor tuh kebijakannya nggak guna Mas. Jadi Oh, harganya tidak boleh dijual, ini misalnya sini ya. Misalnya di C ini tadi ya Mas ya. C ini kan. Harganya tidak boleh, barangnya tidak boleh dijual di bawah huruf C. Tapi kan harganya udah di huruf B, berarti kebijakannya nggak kepake maksud saya. baik Mas. Kalau misalnya harganya di bawah C, barulah itu dampak dari floor price-nya harus aktif ya, aktif. Kalau produsen berarti excess supply. Tapi kan ini posisinya dia di atas huruf B, jadi dia tidak butuh bantuan gitu man, menurut saya. Dia tidak butuh bantuan. Berarti kebijakan menentukan floor price di C ini ya kurang tepat. Ya. Atau mungkin terjadi di 2 bulan yang lalu, sekarang harganya sudah di B, berarti kebijakannya bisa dicabut. Kan karena dinamis banget ya harga ya. Ya, intinya itu Mas ya. Kalau ternyata floor price-nya itu di bawah harga pasar, berarti kebijakannya tidak berpengaruh apa-apa terhadap produsen karena harganya sudah di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah. Itu kan floor price itu kan mengantisipasi supaya harganya tidak di bawah itu. Kalau harganya di atas itu ya udah, oke berarti nggak masalah, nggak ada masalah sebenarnya. Oke, teman-teman lagi lain lagi ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya nge-share ini ke share soal ini, soal UTS tahun 2017 ke PIC di apa namanya dicoret-coret ya kalau ada waktu aja. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita ngebahas soal UTS tahun 2017 itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada saya akhiri teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, saya akhiri dulu teman-teman. Terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.